memulai kegiatan pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan perwakilannya ke sini. Pembelajaran pada kita berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Ini baik, dilihat sekitarnya apakah ada sampah dan disiapkan juga alat tulisnya untuk mencatat dari Oke, sebelum mulai pembelajaran, mungkin agar lebih semangat kita nyanyi dulu dah. Nyanyi Garuda Pancasila. Ini siapa ini untuk dirijennya maju ke depan? Anda, Bu. Oke, silakan. Garuda Pancasila ya. Mungkin berdiri semua. Ya. Garuda Pancasila. Ya, bukannya tulisnya sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan membahas pada bab kedua, yaitu tentang norma dan UUD tahun 1945. Jadi sebelum masuk ke bab ini, ada yang masih ingat nggak materi ini kita membahas tentang apa? Tentang Pancasila, Bu. Ya, Pancasila sebagai Dasar negara. Oke. Jadi materi sebelumnya itu kita membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kali ini kita akan membahas tentang norma dan UUD tahun 1945. Oke, kalian sebelum pergi ke sini, datang ke kelas ini, apa yang kalian lakukan kepada orang tua kalian? Kalau kita Ya, berkesan kali nggak langsung datang ke sini ya. Dulu itu termasuk norma apa yang kalian tahu? kesopanan kayak Oke, itu masuk dalam ya, sopan ini berarti sudah ada sedikit pengetahuan ya sebelum masuk ke materi saat ini ya. Ya, Bu. Oke, masuk. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan membahas tujuan pembelajaran ini. Tujuannya agar anak-anak dapat mengidentifikasi norma yang ada di dalam masyarakat atau bangsa dan negara. Jadi, sengaja masuk ke yang pertama ada norma agama. Nih, norma agama. Apa sih sumber dari norma agama itu apa? Ajaran agama, Bu. Ya, ajaran agama yang bersumber dari ajaran agama itu sendiri. Nah, jika dilanggar akan mendapatkan Dosa. ya dosa. Seperti itu. Nah, contohnya melanggar norma agama seperti apa? Yang menunaikan sholat, Bu. Ya, itu termasuk dalam pelanggaran dari norma agama. Kalau teman beribadah, Bu, Ya, itu juga berdosa. Itu kan kewajiban kita pada Tuhan itu harus beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau misalnya ada teman yang itu melarang kita untuk beribadah, berarti jadinya dosa, dapat dosa besar. Dan ya, ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini yang kalian ketahui seperti apa sih? Sumbernya dari mana? Norma kesopanan itu dari dia sendiri. ya dari diri sendiri. Kalau misalnya dilanggar, dapat apa? Sanksi sosial begitu. Ya, dapat sanksi sosial, kita butuhkan dari teman, dari masyarakat, seperti itu. Nah, contohnya dari norma kesopanan yang kalian ketahui apa? Tapi, Bu, salaman sama orang tua. Ya, misalkan tadi yang dibahas pertama itu saluran kepada orang tua. Lanjut, norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini apa yang kalian ketahui? Norma kesusilaan ini yang bersumber dari hati nurani kita sendiri. Dan kalau misalnya kita melanggar, kita akan merasa ya dari diri sendiri gitu kan, merasa bersalah seperti itu. Nah, contohnya ada norma kesusilaan ini yaitu
menyontek kayak gitu. Ibu tidak dilihat dulu, nggak boleh ya seperti itu ya. Pasti kan merasa bersalah pada diri sendiri. Aduh, selanjutnya lanjut yang keempat yaitu norma hukum. Nah, norma hukum yang kalian ketahui ini apa? Norma yang bersumber dari peraturan di negara, Bu. Ya, kalau melanggar apa sih? Mendapatkan sanksi. Ya, sanksinya apa? Yang kalian ketahui di Indonesia ini Penjara. mendapatkan denda. Oke, mungkin sampai sini pembelajarannya. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, kalau di norma hukum misalkan kita kan bisa aja dari rumah dari rumah kita Masih di bawah umur? Tidak. Nggak boleh. Di bawah umur pun nggak boleh naik motor. Berarti itu adalah dua yang membiarkan anaknya naik motor. Terus yang kedua, tidak memakai helm. Itu tidak boleh meskipun dekat. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Salda, Bu. Salda, Bu. Kalau saya kita naik sepeda kita harus naik ke lampu merah atau Bu? Ya. Nah, meskipun di lampu merah, semua kendaraan itu harus mematuhi aturan lalu lintas. Sepeda, motor, mobil, semuanya harus mematuhi peraturan. Saya cuma satu salda Bu. Masuk aja di langsung ini. Oh, sekali ya. Ibu. Oke, ini ibu akan mengetes kemampuan kalian sampai di mana. Bapak tulis dulu. Baik, ibu akan mengetes kemampuan kalian sudah sampai di mana sih. Nah, di sini ada norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Jadi di sini ada gambar. Ibu akan menunjuk satu-satu untuk menempelkan gambar ini untuk di mana tempat yang sesuai dengan gambar ini. Oke. Kita bahas dulu ya. Oke. Ini ngapain ini? Dia di fasilitas umum tapi kakinya harusnya tidak seperti itu, Bu. Mengganggu kenyamanan orang lain. Berarti benar ya, ini termasuk dari Norma kesopanan. Terus yang kedua, ini gambar apa? Berpamitan, Bu. Ya, itu termasuk dari norma Kesopanan. Oke, berarti sampai situ sudah paham ya. Iya, Bu. Jawaban ini lanjut ke norma kesusilaan. Nah, ini yang tadi yang sudah dibahas. Ini termasuk pelanggaran norma Kesusilaan. Nah, tawuran ini termasuk dari pelanggaran norma kesusilaan. Oh, betul sekali jawabannya. Oke, lanjut. Ini norma hukum. Ada gambar seseorang nyolong. Ini terakhir ini sudah sangat jelas ya. Ini melanggar norma Hukum. Oke, sampai sini depan semua ya berarti ya. Paham, Bu. Oke, ibu akan membagi kalian 3 kelompok. Pertama, ada yang suka nggak sini menonton film? Angkat tangan. Suka, Bu. Oke, bagian sini ya, berarti ya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ada yang suka nggak di sini menggambar? Bu. Oh, oke, kebetulan habis kan suka menggambar di tengah ya untuk kelompok 2. Yang kelompok yang ketiga itu presentasi, yang suka merangkum. Saya Bu, untuk Bu. Oke, Kak Junaidi mungkin bisa untuk bergabung dengan kelompoknya, dan Kak Rizka bergabung dengan kelompoknya, dan Kak Sipin dan Sada bergabung dengan kelompoknya. Silakan. Baik, Bu. Presentasikan ya. Baik, Di depan Bu. kelas, sesuai dengan minat dan kemampuan bakat dari ketiga. Selanjutnya,
satu akan menampilkan film dari rumah kesopanan itu. Oke, bisa mungkin ditampilkan, silakan. Saudara kemana? Lagi bawa Adi dari mana? Dari belakang bawa ya? Lagi bawa ya? Oke, kita bertepuk tangan dulu untuk kelompok satu ini. Jadi, ada yang bisa menjelaskan mereka termasuk norma apa ya? Norma kesopanan, Bu. Ya, dan norma kesopanan. Tadi yang pertama melanggar norma kesopanan, terus yang kedua diperbaikinya dengan cara bersaling, tegur sapa seperti itu. Oke, mungkin saya silakan dulu. Masih di Bu. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Oke, ini dari kelompok 2 mempresentasikan ya dari materi yang tadi dijelaskan. Mungkin bisa dipresentasikan. Jadi teman-teman, ini adalah hasil karya saya dari aplikasi Canva. Di sini saya menuliskan macam-macam norma. Ada 4, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Bagus ya, bagus ya ditanya. Tadi pakai aplikasi Canva, Bu. Oh, ini pakai aplikasi Canva. Ada yang mau belajar bisa sama Nariska ya. Oke. Ya. Dan bangetnya itu tangan. Selanjutnya ini dari kelompok 3 ya. Nah, kelompok 3 menampilkan apa ini? Rangkum tadi Ibu sudah jelaskan, Bu. Oke, mungkin bisa dijelaskan silakan ya. Oke, jadi tadi Ibu sudah menjelaskan tentang norma. Norma itu ada 4. Itu dari saya untuk merangkum. Terima kasih. Ya, sudah berarti sama ya kayak tadi dijelaskan tadi berarti jadi sudah memberikan tadi ulasan secara singkat dan ini itu sudah jelaskan. Mungkin bisa memberi. Iya, Bu. Oke, sebelum pembelajaran hari ini mungkin ada yang mau sedikit mengulas tadi materi yang sudah Ibu belajarkan sedikit. Tadi ada berapa sih Mama? Ada berapa? Agama, Bu. Kesopanan, Ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi tadi ada 4, norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Oke, materinya cukup sampai di sini dan sekarang jangan lupa belajar ya untuk materi selanjutnya yaitu sistem pemeriksaan. Ini baru yang ditanyakan di depan. Nah, untuk belajar hari ini apa yang kalian dapatkan? Ini perwakilan saja di pemeriksaan. Saya, Bu. Jadi dari pelajaran yang kita hari ini bahwasannya kita harus menaati norma yang ada di sekitar kita, Bu. Norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Itu, Bu. Oke, jadi tadi ada isinya. Terus bagaimana yang dari Ibu menyampaikan penjelasannya? Apa masih ada yang kurang atau sudah kurang jelas atau seperti apa? Kalau menurut saya, Bu, cara Ibu menyampaikan itu sudah cukup jelas, Bu. Terus tadi kita juga ada nempel-nempel itu, Bu. Jadi kita juga semakin paham sama norma-norma. Baru tadi juga teman-teman tugasnya beda-beda, Bu. Jadi sesuai sama apa yang kita bisa. Kayak saya sukanya nonton film, jadi saya tadi mencatatkan. Baru ada Rizka, Bu. Tadi itu dia lebih kepada mendesain. Baru ada Jumadi itu bikin rangkuman, Bu. Jadi itu sangat menyenangkan, Bu. Oke, berarti pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan ya. Oke, sebelum nanti pembelajaran hari ini alasan sebenarnya perlu dulu silakan dipimpin. Baik, teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan yang tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.